Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Tujuh pria mengusir paksa pemilik rumah karena dianggap tidak membayar tunggakan jual beli rumah. Seorang pengelola asrama sebuah SMK di Padang Pariaman ditangkap polisi karena cabuli siswinya. Pohon tumbang rusak dapur rumah warga. Tujuh orang yang diduga preman melakukan pengrusakan dan pengusiran secara paksa terhadap seorang pemilik rumah di perumahan Pondok Indah Balai Baru, Kecamatan Kuranji, Padang. Pelaku mengaku diperintahkan oleh kontraktor pengembang perumahan untuk mengosongkan rumah karena penghuninya dianggap tidak membayar tunggakan jual beli rumah. Video pengusiran dan pengrusakan berdurasi 1 menit 29 detik itu beredar dan viral di media sosial. Eka Maya Agustina, pemilik rumah, membenarkan rumahnya didatangi oleh 7 pria yang tak dikenal dan memaksa mengosongkan rumah. Menurut Eka, pengembang perumahan yang ditempatinya tidak menepati persetujuan surat jual beli awal dengan harga Rp350 juta dan menaikkannya menjadi Rp550 juta secara sepihak setelah membayar angsuran hingga 10 tahun. Padahal, Eka sudah membayarkan uang muka sebesar Rp100 juta lebih dan telah mencicilnya selama 10 tahun. Namun pengembang tidak bersedia memberikan sertifikat rumah itu. Akibat kekerasan yang dilakukan oleh pria tak dikenal tersebut, pemilik rumah mengalami luka di bagian tangan hingga kepala. Selain itu, rumahnya juga mengalami kerusakan di bagian pintu. Cuman mereka tidak kasih kesempatan untuk kami memanggil pengacara kami. Mereka meminta kami untuk menemui Bu Elvi di belakang. Nah, tentu kami satu keluarga tidak bersedia karena apa? Kalau memang untuk urusan kerjaan tentu di kantor Pak, bukan di belakang. Belakang itu kan hutan. Sementara yang datang ke tempat saya sekitar 7 orang laki-laki yang tidak saya kenal. Peristiwa tersebut pun sudah dilaporkannya ke pihak yang berwajib dan saat ini tengah diproses polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang pengelola asrama di sebuah sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Padang Pariaman ditangkap polisi karena mencabuli siswi sekolah tersebut. Pelaku dilaporkan oleh korban ke polisi setelah berhasil lolos dari upaya pemerkosaan oleh tersangka. Lelaki berinisial D ini harus meringkuk di sel tahanan polisi. Tersangka yang berstatus aparatur sipil negara ini masih diperiksa intensif di Mapores Pariaman. Kronologisnya, tersangka menaruh hati terhadap anak didiknya ini, membujuk korban untuk masuk ke dalam mobilnya. Dengan setengah dipaksa, korban ditarik ke dalam mobil dan dicabuli. Meski berontak, namun tak dihiraukan tersangka. Untung korban bisa melepaskan diri dan langsung melapor ke kantor polisi. Polisi menyita pakaian korban dan mobil tersangka sebagai barang bukti. Dengan cara mencium siswa tersebut di dalam mobilnya, ya, tentu saja adalah secara paksa karena siswa ini sudah menolak dan sudah berontak, namun tetap dipegang oleh pendidik ini. Korban saat ini masih mendapat pendampingan mental dari Rumah Perlindungan Sosial Anak agar mental dan psikologinya bisa pulih kembali. Dia merasa kalau untuk dalam keadaan dari hasil konselingnya tadi itu tuh dia merasa malu dan diri sama ada rasa kecemasan kalau orang-orang akan menjudge dia akan apa yang dialami tadi gitu. Nah kalau untuk
di sekolahnya pun sekarang untungnya teman-temannya ada gitu untuk saling mensupport dia. Kini tersangka yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak didiknya terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Hujan deras dan angin kencang yang mengguyur Kota Padang mengakibatkan 3 pohon pelindung tumbang di 3 lokasi. Satu di antaranya tumbang dan menimpa 1 unit rumah di bagian dapur. Pohon tersebut pohon sukun dengan panjang 18 meter. Pohon ini tumbang dan menimpa 1 unit rumah warga di daerah Bukit Gado-Gado, Kota Padang. Material pohon menimpa dapur hingga akibatkan rusak parah. Tim reaksi cepat BPBD Kota Padang yang datang ke lokasi kemudian memotong batang pohon yang tumbang tersebut. Menggunakan gergaji mesin, petugas memotong batang pohon menjadi bagian-bagian kecil agar mudah disingkirkan. Dalam waktu 1 jam, material pohon berhasil dievakuasi. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini. Tidak ada korban, selamat semuanya. Pohon itu batang sukun namanya. Batang sukun, kemudian batang pinang, Kemudian rebah semuanya itu. Nah itu. Rumah kena dapur belakang. Itu dapur. Kerusakannya seperti apa, Pak? Kerusakannya ya ambruk diimpit pohon itu, hancur. Pohon tumbang disebabkan hujan deras dan angin kencang yang mengguyur Kota Padang sejak Selasa malam hingga Rabu pagi. Di Bukit Gado-Gado memang ada satu titik pohon tumbang. Itu kronologis cuaca semalam yang lumayan ekstrim, tambah situasi pohon yang sudah mulai membusuk pada pakalnya. Jadi rebahan pohon menimpa 1 unit rumah warga bagian belakang dapur. BPBD Padang mengimbau masyarakat dan pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil agar waspada karena cuaca ekstrim masih akan terjadi di Kota Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Pasca ledakan yang terjadi di pabrik Indarung 5 milik PT Semen Padang, Kepolisian Resort Kota Padang hingga Selasa malam telah memeriksa 2 saksi yang juga pekerja. Diduga kuat, ledakan berasal dari tabung nitrogen yang meledak, mengeluarkan api dan menyambar 5 pekerja. Usai melihat langsung kondisi korban ledakan tabung gas nitrogen pabrik Semen Padang Indarung 5 di RSUP M. Jamil, Selasa malam, Kapolresta Padang, Kombes Ferry Harahap menegaskan, yang terjadi sebenarnya adalah ledakan tabung gas nitrogen dan bukan ledakan pabrik. Namun, penyebab utama meledaknya tabung gas nitrogen yang berfungsi untuk menjalankan emulator pendingin raw mill atau alat pembakar bahan baku utama semen itu masih dalam penyelidikan tim identifikasi dan Inafis Polri. Bukan pabrik yang meledak. Kalau kita bicara pabrik itu terlalu luas. Yang meledak itu hanya bagian kecil, yaitu tabung. Salah satu tabung yang digunakan untuk mengoperasikan ya, akumulator namanya. Sampai dengan saat ini tentunya kita akan mendalami. Kita sedang melakukan penyelidikan, reskrim kita sudah polis line, sudah melakukan mengambil keterangan, mengambil bukti-bukti. Ya kita akan mendalami ini. Tentunya kita untuk pembuktian tentu ada scientific investigasi yang akan dapat menjelaskan seperti laboratorium forensik. Inafis juga sudah berjalan sampai dengan saat ini. Kita malam ini kita meriksa teknis ya, ada mekanik, ada 2 orang yang malam ini kita periksa. Akibat ledakan tabung nitrogen yang terjadi di pabrik semen Padang, 5 pekerja mengalami luka bakar. Seluruh korban masih dirawat di RSUP M. Jamil. ledakan tadi, tapi bukan rumah sakitnya di Semen Padang. Ada ledakan gas, jadi kita menerima 4 orang pasien luka bakar. Yang agak serius itu di atas 20-30% itu ada 2 orang di resus sekarang. Kemudian yang 2 orang lagi ada 1% ujung tangan. Manajemen PT Semen Padang tidak bersedia memberi konfirmasi terkait ledakan di pabrik semen Padang itu.
dan meminta media untuk menunggu hasil penyelidikan tim Inafis Polri. Alfi melaporkan dari Padang.